Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini menjadi kelompok kedua yang mempresentasikan materi mengenai bisnis elektronik dan kerjasama keluar. Kami dari kelompok kedua yang beranggotakan lima, anggota. Yang pertama di Belarus Yulia Sasianti, yang kedua Karina Florencia, Titia Marus Fatin, saya sendiri, empat BPK Arya Nika Putri, Artia Nika Putri, dan yang keempat Elima Rishi Sari Fadilah. Di sini saya akan memaparkan menjelaskan pengertian dan kelebihan dan kekurangannya dari bisnis elektronik, bisnis perdagangan, dan bisnis pemerintah elektronik. Nah, sini yang pertama yang bisnis elektronik. Bisnis elektronik merupakan aktivitas atau kegiatan dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu melaksanakan seluruh kegiatan bisnis guna menghasilkan keuntungan. Nah, di dalam bisnis elektronik ini memiliki antara kekurangan dan kelebihannya dalam bisnis tersebut. Nah, kelebihan dari bisnis elektronik ini yaitu memperluas pasar. Dengan bisnis elektronik, perusahaan dapat memperluas pasarnya sehingga dapat memasuki pasar nasional maupun internasional, sehingga pembisnis dapat menjangkau banyak pelanggan. Yang B, membuat target konsumen tepat sasaran. C, hemat waktu, baik penjual maupun konsumen tidak harus setiap saat bertatap muka secara langsung, di mana ini akan membantu untuk efisiensi waktu. Dan D, tidak membutuhkan modal yang terlalu besar melalui bantuan teknologi dan sistem informasi. Para pelaku bisnis tidak perlu khawatir dengan ketersediaan modal yang terlalu besar. Nah, itu kekurangannya. Apa kelebihannya? Sedangkan kekurangan dari bisnis elektronik yaitu membatasi interaksi sosial. Hal ini karena komunikasi bisnis dilakukan secara online. Nah, B, berisiko juga terjadi penipuan karena proses transaksi tidak dilakukan secara langsung, maka rawan terjadi tindakan penipuan. C, rawan terjadi gangguan seperti kita ketahui bahwa apapun kita melewatkan mesin sebagai alat bantu risiko untuk terjadinya gangguan seperti kehilangan sinyal. Nah, itu untuk kekurangan dari bisnis elektronik. Sedangkan dari bisnis perdagangan, nah, bisnis perdagangan merupakan bagian dari bisnis perdagangan, bagian dari bisnis yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui internet. Hal ini dapat juga mencakup kegiatan yang mendukung tentang transaksi di pasar seperti periklanan, pemasaran, dan dukungan konsumen, keamanan, pengiriman, dan pembayaran. Nah, yang sini yang untuk bisnis perdagangan. Nah, sedangkan bisnis perdagangan, bisnis elektronik pemerintah atau bisnis pemerintah elektronik yaitu mengacu pada penggunaan teknologi aplikasi jaringan dan internet untuk memungkinkan pemerintah berhubungan dengan masyarakat, organisasi bisnis, sektor swasta, dan instansi pemerintah terkait lainnya secara digital. Kemudian sistem untuk kolaborasi dan bisnis. Nah, mengapa sistem untuk kolaborasi dan bisnis jaring sosial begitu penting dan terlalu tinggi? Apa yang digunakan? Di sini
kita melihat bahwa ada uh, 4 bagian yang berada dalam kolaborasi dari bisnis jaring sosial. Nah, kolaborasi dan bisnis jaring sosial. Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi antara beberapa elemen yang terkait, baik individu, lembaga maupun pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung, yang menerima akibat dan manfaat. Nah, nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang, serta berbasis masyarakat. Nah, dalam dalam Q4 atau Pilih 2005, konsep kolaborasi didefinisikan digunakan untuk menggambarkan suatu hubungan kerjasama yang dilakukan oleh pihak tertentu. Nah, kolaborasi berfungsi dengan penyelesaian tugas maupun misi, dan biasanya digunakan di dalam organisasi bisnis atau organisasi lainnya, atau antara satu bisnis dengan bisnis yang lainnya, jadi saling berhubungan, saling kerjasama. Nah, saat ini banyak perusahaan meningkatkan kolaborasi dengan memanfaatkan bisnis di jaring sosial, yaitu bisnis yang menggunakan platform di jaring sosial yang meliputi Facebook, Twitter, dan perangkat sosial lainnya yang terdapat dalam perusahaan untuk berhubungan dengan karyawan, pelanggan, serta pemasok mereka. Nah, kunci utama dalam bisnis di jaring sosial adalah percakapan. Nah, percakapan ini sangat penting ya. Percakapan, yaitu percakapan dengan pelanggan, pemasok, karyawan, manajer, bahkan organisasi yang jauh sekali memiliki percakapan yang harus berlangsung seputar organisasi tersebut. Nah, seringkali tanpa pengetahuan perusahaan atau pejabat penting perusahaan tersebut, karyawan dan manajer. Nah, manfaat bisnis dari kolaborasi dan bisnis jaring sosial. Nah, di sini nih, manfaat bisnis dari kolaborasi dan bisnis jaring sosial. Nah, mengkolaborasikan bisnis menjadi hal yang penting untuk membesarkan dan memperluas pasar bisnis. Nah, tidak terkecuali dengan mengkolaborasikan bisnis dengan jaring sosial. Dalam sebuah riset mengenai nilai kolaborasi menemukan bahwa seluruh manfaat ekonomi dari kolaborasi sangat signifikan. Perusahaan jasa konsultasi McKinsey dan Company memperkirakan bahwa penggunaan teknologi jaring sosial mampu meningkatkan hingga 20-25% produktivitas karyawan. Nah, signifikansi yang ada tersebut tentunya akan meningkatkan profit perusahaan, ya kan? Nah, berikut beberapa manfaat mengelaborasikan bisnis dengan media sosial. Nah, di sini ada yang pertama, perusahaan akan mampu untuk memahami konsumen. Nah, mengkolaborasikan bisnis dengan media sosial dapat membuat perusahaan mampu untuk menggali pelanggan secara personal maupun komunitas. Nah, data yang bisa diambil antara lain adalah jenis kelamin, usia, hobi, domisili, pola interaksi, dan data lainnya. Nah, dengan data-data yang ada, perusahaan mampu untuk memahami kebutuhan konsumen sehingga produk dan layanan yang ditawarkan perusahaan menjadi tepat sasaran. DMB membantu untuk mencari target pelanggan secara efektif. Fasilitas yang terdapat dalam beberapa jejaring sosial dapat mempermudah perusahaan untuk mengetahui keberadaan konsumen dan menemukan
potensi untuk perluasan pasar. Dan yang C, meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Meningkatkan hubungan dengan pelanggannya. Dengan menghubungkan perusahaan melalui jaring sosial, informasi-informasi dari perusahaan akan sampai kepada pelanggan tersebut lebih cepat dan intens. Selain itu, jaring sosial dapat memanfaatkan untuk menjalin hubungan sebelum menjadi konsumer, konsumer ketika menjadi konsumer, dan setelah menjadi konsumer. Nah, di konsumen dapat memberikan feedback layanan khusus atau jasa dari perusahaan secara langsung. Sosial media dapat dibantu perusahaan mendapatkan feedback langsung dari pengguna. Feedback dapat dijadikan masukan kepada perusahaan untuk terus memperbaiki produknya. Nah, selain itu, perusahaan dapat melihat respon pasar terhadap produk-produk yang diluncurkan sesuai dengan perspektif pelanggan. Meningkatkan rating di search engine dan meningkatkan jumlah kunjungan ke websitenya. Nah, dengan adanya sosial media akan meningkatkan rating di search engine. Hal ini karena adanya kemungkinan sosial media diakses oleh masyarakat umum. Jika situs atau media sosial dirasa memberi manfaat yang banyak kepada masyarakat, maka masyarakat akan cenderung untuk membagikannya. Kemungkinan situs diakses pun akan semakin besar. Dan dapat membagikan informasi dengan cepat dan mudah. Dengan sekali klik dan share saja, informasi akan tersebar kemana-mana. Kemudian membagikan informasi ini dapat meningkatkan juga pertukaran informasi kepada pelanggan. Dari segi promosi akan menghemat biaya, kan. Dan yang terakhir, G, meningkatkan brand reference terhadap produk perusahaan. Nah, semakin sering suatu perusahaan melakukan posting dan sharing di media sosial, tentunya akan membuat masyarakat semakin familiar dengan produknya. Nah, reputasi produk pada media sosial secara berulang-ulang akan membuat masyarakat akan menyadari keberadaan produk dan akan lebih mudah mengingatnya. Mungkin cukup sekian dari saya pemaparan materi dari sistem inovasi kolaborasi dan bisnis, terus kemudian pengertian bisnis elektronik, bisnis perdagangan, dan bisnis pemerintah elektronik. Mungkin sekian dari saya, seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.